Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas semuanya itu, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu bersama dengan kami Tuhan. Biarkan kami lebih tenang lagi Tuhan. Yes, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang Tuhan, berada dalam-Mu
Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami, dan kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami tenang Tuhan. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC baik yang ada di Luwu maupun di Palu atau dimanapun saudara berada. Pada saat ini kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, pada hari ini adalah tanggal 2 bulan Februari 2022. Tanpa terasa kita telah melewati 1 bulan. Dan hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita berada di tanggal 2. Saya percaya kita ada di dalam keadaan yang baik, kita sehat, kita kuat. Mari kita syukuri, karena itu adalah kebaikan Tuhan bagi kita semua. Dan saya percaya kalau kita ada saat ini sebagaimana kita adalah orang-orang yang ditolong Tuhan dan terus ditolong oleh Tuhan. Dan kita jalani, hidup kita akan terus kita jalani bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan belajar firman Tuhan yang masih tentang perumpamaan Yesus. Dan pagi hari ini kita akan belajar perumpamaan Yesus tentang 2 orang anak. Dan saya percaya firman ini akan menguatkan kita, akan mengubah hidup kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami melaksanakan tugas pekerjaan kami boleh berada untuk mengikuti Saat Teduh pagi hari ini. Kami akan terus belajar firman Tuhan sebelum kami mengerjakan segala sesuatu, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Firman-Mu terang bagi jalan kami, firman-Mu pelita bagi kaki kami. Roh Kudus tolong kami agar firman-Mu kami boleh mengerti dan kami boleh kerjakan, kami boleh lakukan dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Urapi hamba-Mu, urapi firman, urapi semua jemaat yang menyaksikan acara ini, baik yang ada di Luwu, di Palu, bahkan di mana saja saudara kami berada menyaksikan acara ini. Tuhan lawat jamah hati mereka, buka hati kami semua, agar firman-Mu yang kami dengarkan dan renungkan pagi hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi akan tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu kasih dalam Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini akan kita pelajari perumpamaan Yesus tentang 2 orang anak yang terdapat dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32, dan saya akan bacakan bagi kita semua pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku pergi dan bekerja hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu,
dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya fokus untuk menjadi renungan kita pada ayat yang ke-31b. Saya baca kembali. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya angkat judul khotbah pagi hari ini, kebenaran yang menjadi dusta. Satu kebenaran yang menjadi dusta. Kita akan belajar pagi hari ini, keluarga yang berkati Tuhan, dalam pembacaan kita pada satu perikop ini yang isinya 5 ayat. Yesus kembali mengajar orang banyak atau murid-murid, bahkan ahli Taurat atau tua-tua Yahudi tentang perumpamaan. Jadi Yesus dalam pengajarannya sering menggunakan perumpamaan. Begitu banyak perumpamaan Yesus tentang bagaimana proses kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dalam pembacaan tadi kita melihat saudara-saudara, seorang ayah yang memiliki 2 orang anak, dan ayah mereka memberi tugas untuk bekerja di kebun anggur. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jikalau pada 2021 tahun yang lalu perumpamaan ini Yesus tujukan kepada murid-murid, orang-orang banyak atau ahli-ahli Taurat tentang 2 orang anak ini, maka hari ini tentu saja Yesus juga sedang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita melihat perumpamaan kedua orang anak ini. Jadi pertanyaan Yesus pun ditujukan kepada kita hari ini, bagaimana pendapat kita, bagaimana pandangan saudara dan saya tentang kedua orang anak ini, atau bagaimana pendapat kita tentang kedua orang anak ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, perumpamaan Yesus tentang kedua anak ini adalah jelas menggambarkan sifat-sifat manusia yang tentu saja memang berbeda-beda, sifat karakter atau tabiat manusia yang berbeda-beda. Di dalam perumpamaan ini yang pertama-tama kita harus mengerti. Yang pertama, tentang anak sulung ini. Kita melihat anak sulung ini sifatnya menggambarkan orang-orang yang sangat baik dalam perkataan, begitu baik dalam berkata-kata, tetapi di dalam tindakan atau di dalam perbuatan kelihatannya tidak baik. Ini sifat manusia. Mungkin di antara kita ada yang mempunyai 2 orang anak, mereka juga pasti memiliki sifat yang berbeda. Jadi anak sulung ini menggambarkan sifat atau tabiat karakter orang-orang yang kelihatannya berkata-kata itu baik dalam kata-kata, tetapi di dalam perbuatan, dalam tindakan itu tidak baik. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa tema ini adalah satu kebenaran yang menjadi dusta. Kenapa? Karena anak sulung ini ketika diperintah oleh ayahnya, dia mengaku akan melaksanakan perintah itu, tetapi kenyataannya tidak. Jadi satu kebenaran bisa menjadi dusta. Artinya apa yang kita katakan tetapi kita tidak mampu melakukan, tidak mau melakukan, itulah yang namanya kita berdusta. Itu yang pertama. Kemudian tentu saja di dalam kehidupan kita mungkin ini masih sering terjadi. Dalam kita menerima tugas, tanggung jawab yang dipercayakan pada kita dalam melayani, kita kadang-kala cepat berkomitmen, tetapi sulit untuk mengerjakan itu, sulit untuk melakukan itu. Dan saya percaya kita di keluarga HCC tidak ada seperti itu, karena kita terus belajar untuk menjadi orang-orang yang harus membawa perubahan.
Nah, banyak sering terjadi ya. Orang itu pandai bernarasi, pandai membangun narasi, pandai berkata-kata ya. Bahkan saya sering mengatakan orang-orang seperti itu ahli basa-basi ya. Kenapa? Pintar berkata-kata, ahli berbasa-basi, ahli bersilat, tapi dalam tindakan nol. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa kebenaran yang diucapkan, kata-kata yang baik dalam yang kita ucapkan, tetapi tidak ada tindakan, itu yang namanya kebenaran yang menjadi dusta. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, tentu saja kita melihat si bungsu ini ya, sifatnya tentu saja sebaliknya ya. Kata-katanya kelihatannya kurang baik, tidak baik, karena seakan-akan tidak menghormati ayahnya. Nah, tetapi ya, dalam tindakan dia benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Jadi bertentangan dengan apa yang dia ucapkan, tetapi perbuatannya nyata. Ya, artinya kadang-kala seperti itu ya, kita cepat-cepat biasanya berkata, mungkin ini tidak bisa saya lakukan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ini satu tanggung jawab, kita cepat-cepat merubah ya, cara berpikir kita, dan kita kerjakan itu dengan baik ya, sehingga hasilnya menjadi baik, nyata apa yang kita kerjakan. Tentu saja Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan ya, kita melihat dari kedua anak ini, dari pengajaran Yesus, perumpamaan tentang anak ini, tentu saja kedua-duanya ada yang buruk ya. Kita tidak bisa mengatakan yang pertama baik, yang kedua tidak baik. Kenapa? Kalau yang pertama ya, dia perkataannya baik, tapi dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Sementara yang busuk perkataannya seakan-akan tidak menghormati ayahnya, tetapi dia mau mengerjakan apa yang sebenarnya yang menjadi tanggung jawabnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya, kita terus belajar ya dari perumpamaan kedua anak ini. Tentu saja kita tinggal mengambil mana yang positifnya, mana yang baik, itu yang harus kita jadikan perenungan di dalam kita menjalani kehidupan kita, di dalam kita menerima tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Berkata-kata sesuai dengan kebenaran, dan tindakan juga harus sesuai dengan kebenaran. Itu yang akan menjadi perenungan bagi kita. Kita belajar dari kedua anak ini, pasti kita tidak bisa memilih salah satu. Kita lihat yang positifnya, bahwa yang Tuhan mau, bahwa berkata-kata sesuai dengan kebenaran dan berbuat juga sesuai dengan kebenaran. Di antara Bapak dan Ibu, pengajaran Yesus melalui perumpamaan ini ya, menekankan kepada kita adalah bagi Yesus lebih baik orang berdosa ya, seolah-olah tidak mau ya, melakukan perintah, menolak perintah ya, tetapi pada akhirnya mereka bertobat dan percaya ya, sehingga mereka melakukan perintah ya. Jadi daripada banyak orang ya berkata-kata yang nampaknya baik ya, yang seolah-olah menuruti perintah ya, seperti para imam dan tua-tua Yahudi ya di dalam perumpamaan Yesus tadi ya, tetapi tidak percaya kebenaran dan tidak bertobat dan tetap melakukan apa yang tidak baik, apa yang tidak benar. Mari kita lihat ayat firman Tuhan dalam Matius 19:30, dikatakan tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kemudian Matius 22:14, tetapi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yesus berkata kepada dalam perumpamaan tadi bahwa para pemungut cukai ya,
perempuan-perempuan sundal akan mendahului para imam-imam, para tua-tua Yahudi untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih, ya. Janganlah kita menjadi sudah terdahulu, sudah dari awal kita percaya Yesus menjadi Kristen, tetapi pada akhirnya kita tertinggal, ya. Jadi kita, saudara-saudara, jangan cuma menjadi orang-orang yang terpanggil saja, ya. Pastikan diri kita adalah orang-orang yang dipilih. Pastikan hidup kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, ya. Penekanan Yesus dalam perumpamaan ini, saudara, ya, orang yang hatinya, ya, bertobat dan benar-benar melakukan perintah, bukan hanya dengan kata-kata saja, bukan dengan mulut saja, ya, tetapi dengan tindakannya nyata. Itulah orang-orang yang akan terdahulu masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah perumpamaan Yesus yang kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Janganlah kita melakukan sesuatu hanya berkata-kata dengan baik, tetapi kenyataannya tidak ada yang kita kerjakan. Marilah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pastikan kita bukan orang-orang yang terpanggil saja, kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Mari kita memiliki sifat yang baik dan benar, ya. Berkata-kata dalam kebenaran dan berbuat juga di dalam kebenaran. Itulah yang akan membuat kita akan terus dimampukan memberi hidup kita melayani Tuhan. Kita ada orang-orang pilihan Tuhan, mari kita kerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Roh Kudus tolong kami, agar kami semua boleh mengerti kebenaran dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua yang menyaksikan acara ini, dimanapun kami berada, di Luwuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami yang terpanggil, yang rindu terus menyaksikan acara Saat Teduh ini. Mereka diubah Tuhan, firman-Mu memberkati mereka. Roh Kudus tolong kami, firman-Lah kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.